maggot ini Pak. Maggot. Iya nih. Larva dari lalat BSF, Black Soldier Fly. Ini tidak berbahaya karena memang yang dia konsumsi itu yaitu buah-buahan, Kak. Buah-buahan yang ya relatif bersih busuk. Ya, tapi beda dengan lalat hijau. Kalau lalat hijau itu cenderung memiliki rambut-rambut halus yang tempat untuk menempelnya berbagai macam bakteri. Lagi pula untuk lalat hijau kan dia nempelnya di sampah-sampah yang busuk itu Pak, sampah-sampah busuk. Tapi kalau BSF itu tidak di situ, dia bersembunyi di antara dedaunan di pepohonan sambil merasakan indera penciumannya itu merasakan aroma dari buah-buahan. Saya gunakan untuk pakan lele. Saya punya ternak lele, kemudian juga ayam. Jadi saya memanfaatkan limbah dari rumah tangga, limbah-limbah organik, misalnya sisa-sisa nasi, atau di sekitar saya itu ada pohon duku yang tidak terpakai buahnya busuk, itu saya gunakan untuk makanan maggot. Juga mungkin jambu-jambu busuk, pepaya busuk itu bisa kita manfaatkan. Tapi kalau serat seperti daun ini nggak bisa, karena memang kandungan serat itu sedikit sekali protein dan lemaknya. Jadi bagi maggot ini tidak memenuhi syarat atau kurang gizinya. Jadinya maggot biasanya pertama yang dikonsumsi sampah protein, misalnya sisa-sisa dari tulang ayam itu kayak gini nih Pak. Saya juga memberikan tulang ayam ini Pak, ini tulang ayam. Tapi tulangnya ya nggak dimakan. Ini hanya tulangnya. Kalau ini kulit tulangnya sudah habis semua Pak. Nah ini nanti kita buang. Nah ini markisa, buah-buah markisa nih ya, ini tinggal kulitnya saja. Kalau ini jambu, ya ini jambu, tinggal kulit luarnya saja Pak. Ini juga ini. Kalau yang ini full buah-buahan, jadi tidak aromanya aroma fermentasi ini. Kalau tadi campur ya. Kalau tadi Pak Ganjar itu memberikan das lele sama ayam, cakar ayam atau kepala. Kalau ini ya ini sebenarnya sudah siap diberikan makan ke ternak. Jadi kalau diberikan makan ke ternak jangan terlalu tua ya, umur dari maggot itu dari menetas itu masih baby itu ya, baby maggot namanya, sampai nanti menjadi prapupa itu warnanya hitam itu nanti menjadi prapupa bisa berjalan ini Pak. Iya, umur dari maggot itu dari baby, dari lahir nanti sampai antara 19 sampai 20 hari lah. Itu nanti akan berubah menjadi prepupa. Nah, kita bisa memberikan ke ternak saat usia 15 hari atau 2 minggu lah. Itu sudah cukup besar. Nanti kalau pertumbuhan maggotnya besar, maggotnya ini bisa diberikan kepada ternak ayam atau lele. Itu biasanya tetangga sekitar saya yang suka mancing juga sering minta maggot ini Pak untuk umpan pancing Pak, katanya ikan-ikan di sungai juga senang sekali itu. Saya pertama kalinya saya mendapatkan ini, saya mancing dulu dari alam. Jadi untuk memancing dari alam itu saya gunakan fermentasi buah-buahan Pak. Misalnya kulit nanas itu bisa, atau jambu yang sudah busuk itu kan mengeluarkan aroma harum, itu buah kayak gitu kalau busuk. Nah, aroma harum ini nanti akan memancing indukan lalat BSF, Black Soldier Fly, untuk bertelur. Karena memang khusus lalat BSF ini
dia akan menetaskan telurnya pada buah-buahan. Nah, tapi biasanya untuk lalat BASF ini tidak langsung meletakkan telurnya di atas buah, dia akan meletakkan di pinggirannya dulu. Jadi kita bisa memancingnya dengan meletakkan alat penangkap telurnya di dekat fermentasi dari buah-buahan tadi. Kalau fermentasi bukan buah bisa Pak, ya, fermentasinya menggunakan dedek, katul itu yang difermentasi nanti mengeluarkan aroma harum kayak tampe. Nah, itu juga akan memancing lalat dari alam itu untuk berdatangan. Nah, saat kita punya wadah untuk membesarkan maggot, biasanya nanti akan didatangi oleh lalat BASF dari alam liar. Kita bisa mendapatkan telurnya meskipun kita tidak memelihara lalatnya. Tapi kalau saya sudah memiliki maggot ini, saya bisa membesarkannya Pak. Saya bisa membesarkannya untuk saya jadikan lalat ini. Saya jadikan lalat. Nah, ini kalau sudah besar nanti akan berubah siklusnya ini menjadi prakepompong, atau istilah lainnya prekepompong, prepupa. Nah, saat menjadi prepupa nanti akan berubah menjadi pupa. Nah, saat menjadi pupa sebelum menjadi lalat nanti saya kondisikan di ruangan ini Pak, di ruangan jaring kelambu, biar nanti kalau sudah menjadi lalat, lalatnya tidak terbang. Nah, lalat inilah nanti yang kita pelihara untuk mendapatkan telur-telurnya. Bisa kita kontrol seberapa banyak tergantung dari jumlah lalatnya. Seperti itu. Lalat BASF itu untuk lalatnya itu umurnya pendek, hanya 3 hari sampai seminggu. Justru yang besar itu siklus maggotnya. Jadi telur yang baru menetas itu 1 gramnya itu kalau nanti dibesarkan, kalau tumbuh besar itu bisa menjadi 3 kg. Jadi 1 gram telur bisa menjadi 3 kg maggot. Jadi perbandingannya 1:3. Sebenarnya Tuhan itu menciptakan lalat BASF itu untuk banyak dimanfaatkan oleh kita untuk mengurangi limbah-limbah organik. Jadi sebenarnya kita bersyukur dengan adanya maggot dari lalat BASF ini, sehingga limbah-limbah rumah tangga organik bisa kita hancurkan, bisa kita manfaatkan untuk menjadi makanan maggot, dan maggotnya bisa kita manfaatkan untuk umpan ayam atau lele dengan kandungan protein yang